guys, welcome to my YouTube channel. Sumpah jujur aku excited banget karena ini my first video. Sebelumnya di account YouTube aku ini isinya cuma tentang musik-musik aja. Cuma karena kalian juga minta aku untuk ngevlog, bikin makeup routine. Dimarahin kan? Ya udah saya juga dimarahin. Jadilah aku di sini. Sekarang hari ini aku pengen bikin my everyday makeup routine. Mungkin kalian udah sering ngeliat aku bikin makeup tutorial di TikTok atau di Reels Instagram. Tapi kali ini aku mau ngejelasin lebih detail lagi produk-produk yang aku pakai. Kemudian aku bakal ngejelasin setiap produknya. Oke, ini aku sekarang tuh udah skin prep. Aku biasanya kalau misalkan sebelum makeup pakai 3 produk skin prepnya. Di sini aku ada essence toner dari Pyung Kang Yul. Ini aku sudah pakai dari 2020 pas awal-awal aku kenal skincare. Dan aku suka banget sama essence toner ini. Terus yang kedua, habis pakai toner biasanya pakai moisturizer. Ini pakai La Roche-Posay. I don't know how to pronounce it. Cuma nanti aku insert aja fotonya di sini. Tolong kakak editor. Aku insert aja fotonya biar kalian bisa tahu produknya lebih detail. Sama sunscreen, pasti nggak boleh skip. Aku baru-baru ini cobain sunscreen Faceology yang Triple Care Sunscreen. And surprisingly ini bagus banget. Sebelumnya aku pakai L-Formula. Lebih cair lagi teksturnya kalau L-Formula. Tapi kalau yang Faceology Triple Care Sunscreen ini bagus banget. Sumpah aku nggak ngerti lagi. Dia teksturnya emang lebih kental gitu. Cuma ringan banget, no white cast, tapi bikin muka kelihatan fresh gitu, nggak kusam. Suami. Terus berhubung bibir aku itu super duper kering, bener-bener tandus banget, aku pakai Pure Pow Pow tadi lip balm. Langsung aja kita masuk ke makeup. Hari ini tuh aku lagi di Bandung. Very good, very well. Sa kena rek ribut, tong bawa well. Wow. Aku lagi di villa. Aku bawa makeup semini mungkin, tapi minimnya aku ternyata segede gini. Ini pouch makeup aku. Biasanya tuh aku gak pernah pakai foundation, selalu pakai concealer atau cushion. Tapi akhir-akhir ini tuh aku lagi suka banget sama foundationnya MAC yang Studio Radiance Serum Power Foundation. Nih, fokus ngasih. Ya pokoknya MAC yang ini. Aku suka banget karena dia super ringan di kulit. Ngeblendnya kita akan pakai beauty blender yang belum aku basahin karena aku mager, jadi aku spray aja pakai setting spray yang banyak. Oke. Ini aku mau pakai si foundationnya dulu. Nggak tahu akhir-akhir ini gara-gara si foundation ini aku jadi suka banget pakai foundi. Padahal biasa itu nggak pernah. Biasanya aku ratain dulu kayak gini, jadi nggak langsung di blend. Aku ratain dulu ke seluruh muka. Karena kalau misalkan langsung di blend, entah kenapa hasilnya tuh kurang bagus gitu, kurang flawless. Di blend, ini tuh shade NC15. Alhamdulillah kulit aku tuh sebenarnya lagi baik-baik aja, nggak terlalu ada bekas jerawat atau beruntusan yang kayak gimana-gimana. Nah langsung aja aku ngomongin soal foundation, masalah perkulitan ini. Kulit wajah aku tuh skin type-nya normal to dry. Jadi bisa dibilang kering banget kulit aku tuh sebenarnya. Kan termasuk dry skin juga sih, cuman ini terlihat lembab karena ya sudah pakai skin prep gitu. Cuma aslinya tuh super kering banget. Kadang kalau kering tuh bisa sampai kayak kemerahan dan mengelupas dan itu perih banget. Plus kalau dipakai makeup itu bakal jelek banget kulitnya. Tapi sekarang alhamdulillah kulit aku lagi baik-baik aja. Insyaallah. Oke, aku rasa ini sudah cukup terblend dengan sempurna. Lanjut kita bakal pakai blush on. Ini my favorite part kalau misalkan lagi makeup. Blush on itu aku seneng banget pakai blush on.
Biasanya tuh aku pakai dua blush on. Pertama pasti pakainya cream blush dulu. Yang sering aku pakai tuh dari Rare Beauty. Ini shade Encourage. Aku suka banget. Kak, belum bikin video. Kita pakai brush blendnya. Aku lebih suka kalau ngeblend itu pakai brush kan lebih gampang. Ini super pigmented banget. Followers aku pasti tahu kalau misalkan aku tuh suka banget pakai blush on sampai kayak orang ketampol sekomplek. Karena kayak aku suka aja. Lebih fresh. Oke. Sebenarnya si Rare Beauty ini pakai 1 titik saja tuh sudah cukup ya guys. Tapi karena saya memang demennya tuh blush on yang ngejreng, jadi pakai 3 titik. Aku suka banget pakai blush on. Aku nggak peduli orang-orang mau bilang blush on aku kemerahan apa gimana. Cuma aku secinta itu sama blush on. Karena mukaku tuh kalau nggak pakai blush on tuh Pucat banget. aku nggak suka. Aku nggak tahu. Semoga di kalian ini kelihatan ya. Karena ini lightingnya langsung terpampang ke muka saya. Cuman semoga terlihat deh. Karena kalau aku tambahin lagi in real life-nya aku bener-bener bisa kayak orang ketampol. Jadi segini aja cukup. Oke. Blend lagi pakai brush. Sedikit cerita, aku tuh suka banget sama makeup dari aku SD. Dulu SD tuh aku pernah syuting, judulnya tuh Opera Anak. Aku nggak tahu kalian tahu apa enggak. Aku sempat syuting dulu, dan karena syuting itu aku kan jadi sering di make upin. Dari situ aku suka banget sama yang namanya makeup. Aku selalu ngeliatin mami sama kakakku makeup, dan dari situ aku tuh jadi bisa sendiri gitu. Aku nggak pernah les, nggak pernah apa. Cuma bermodalkan ngeliatin mami sama kakakku dan bermodalkan YouTube aja. Aku sesering itu dulu. Tontonan aku pas masih kecil tuh makeup tutorial. Sampai pernah suatu hari aku tuh dimarahin sama mama papaku karena kayak, Ya aku belum waktunya pakai makeup gitu, tapi aku pakai makeup. jangan ditiru. Emang sebenarnya kayak pakai makeup lah pada waktunya. Ini aku SD udah centil banget pakai foundation. Sebenarnya nggak bagus juga sih. Cuma ngeyel aja. Ini aku udah pakai blush on. Sumpah semoga terlihat ya di kalian. Karena di sini sudah seperti kayak ketampol banget. Lanjut, aku bakal pakai powder. Tadinya aku pakai powder dari MAC, compact powdernya MAC, tapi ternyata aku nggak kebawa. Aku bawanya malah yang Bare and Bliss. Ini juga bagus banget. Aku suka banget dia nge-blur pori-pori aku dan bikin muka aku tuh jadi terlihat lebih halus gitu. Aku suka banget, dan ini udah ada SPF 25 PA++-nya. Aku pakai compact powder itu cuma di daerah dagu sama di bawah mata. Jadi cuma di sini. Aku juga nggak tahu kenapa aku ngelakuin ini. Wait a minute. Cuman kayak aku selalu pakai compact powder di daerah-daerah sini aja gitu. Ini bagus banget sih. Ini si Bare and Bliss. Kalau kalian lagi cari-cari compact powder yang ringan, ini bagus banget buat ngeblur pori-pori. Menurut aku cocok sih untuk anak-anak sekolahan gitu. Karena dipakainya tuh ringan banget. Udah dipakai di dagu, sekarang kita pakai di daerah mata. Biasanya daerah mata untuk menghindari nge-crease, aku sebelum pakai powder aku dab-dab dulu, atau aku apa ya namanya? Aku sapu. Enggak aku sapu dulu. Ya pokoknya aku blend lebih gitu dulu lah di bawah mata ini biar nggak ada garis-garis, ya pasti kalian paham lah. Sebenarnya nggak perlu aku jelasin juga. Ambil, kita pakai di bawah mata aja seperti ini. Pakainya nggak usah banyak-banyak karena abis ini kita akan pakai loose powder. Oke, selesai pakai compact powder. Aku bakal pakai loose powder. Biasanya loose powder itu aku kalau gak pakai dari something yang Human Under Control HD Blur Loose Powder, ini juga bagus banget kalau kalian lagi cari-cari loose powder yang harganya murah. Ini bagus banget. Tapi aku lebih sering lagi pakai si Estee Lauder yang Translucent Matte. Ini, dan hari ini aku bakal pakai yang ini. Kita keluarkan dulu produknya. Waktu itu aku lagi cari-cari loose powder, karena dulu loose powder Luke K, kalau kalian tahu produk lokal, yang ini nih gambarnya. Nah, ntar tolong di insert fotonya. Pokoknya si Luke K yang ini
Itu tuh bagus banget juga, produk lokal setahu aku. Itu bagus banget, aku suka banget. Itu bikin muka aku jadi halus, ngeblur pori-pori segala macam. Terus itu abis kan, akhirnya aku ke Sephora. Aku tanya ke mbak-mbaknya kayak, "Mbak, loose powder yang bagus apa ya?" gitu. Terus dia nyaranin si Estee Lauder ini. Dan surprisingly ini bagus banget. Tadinya aku mikir kayak, ngapain sih beli loose powder 800.000. Bagus banget. Jadi aku gak jadi nyesel deh. Karena sumpah aku cinta banget sama loose powder ini. Puffnya tuh, puff ininya juga halus banget. Saya suka itu. Ini baru kalau misalkan yang loose powdernya kita pakai ke seluruh muka ya. Termasuk ke bawah mata tadi yang udah dipakein compact powder juga. Ini halus banget pakai. Aku cuma pengen bilang aja ke kalian yang lagi baru-baru belajar makeup, semangat, karena menurut aku orang yang belajar makeup itu punya proses dan fasenya masing-masing gitu loh. Nanti makin lama seiring berjalannya waktu, kalian tuh juga makin tahu gitu apa yang cocok di muka kalian, yang bagusnya tuh kalian pakai warna apa gitu. Dan itu tuh butuh proses guys. Dan aku sudah melalui proses itu sampai sekarang bisa makeup sendiri kayak gini. Dengerin aja kritik dan saran yang baik-baik, yang membangun, yang ngejatohin, diemin aja. Karena aku tuh tahu banget rasanya dulu aku tuh dikata-katain alisnya ketebelan segala macam. Dan memang pada saat itu tuh alis aku sebenarnya memang tebal gitu. Tapi aku baru menyadarinya tuh sekarang setelah aku tuh ngerti dan tahu apa yang cocok di mukaku gitu. Percayalah, nanti makin lama pokoknya kalian akan tahu kok apa yang cocok di muka kalian dan nyamannya tuh kalian seperti apa. Oke, setelah itu aku akan pakai powder blush. Powder blush yang mau aku pakai hari ini dari Guel. Ini produk lokal juga. Aku beli di Sociala dan ternyata bagus. Dan lihat deh, cantik banget gak sih? Kayak, so pretty. Warnanya tuh cantik banget gitu. Kita akan pakai sedikit aja. Nah tadi kan udah pakai cream blush kan? Ini biar mempertegas lagi aja gitu. Aku nggak tahu di kalian kelihatan apa enggak. Semoga kelihatan deh. Karena di sini sih aku udah kayak orang ketampol banget ya. Ini udah. Oke. Biasanya kalau kayak gini, aku tuh langsung pakai bronzer, contour. Pakainya brush yang kayak gini. Oh ya, kalian tuh sering banget nanyain brush aku tuh beli di mana. Yang tadi aku pakai ini tuh dari Iris. Ini sebenarnya di sini tulisannya tuh highlighter brush, cuman aku jadiin buat powder blush. Ini dari Real Technique. Ini itu dari Lamika. Dan sisanya ini aku waktu itu beli di Shopee, udah lama banget. Tapi menurut aku kalau misalkan kalian pengen beli brush, gak apa-apa yang mahal sedikit karena itu akan tahan bertahun-tahun gitu. Jadi gak perlu beli-beli lagi daripada kalian beli yang murah banget, yang sekali dicuci bulunya udah pada naik rontok gitu. Itu mending jangan sih. Jadi better kalau mau invest uang itu tuh kalau misalkan kalian pengen ngehambur-hamburin duit untuk makeup, beli brush yang mahal itu adalah salah satu yang worth it gitu. Ini aku pakai contour dari Rose All Day. Ini tuh face palette gitu. Aku udah lama banget nih, as you guys can see udah mau habis ya. Ini waktunya aku beli lagi. Tapi aku suka banget dari dulu karena ini kalau misalkan dibawa traveling tuh bawa satu ini aja udah mantep gitu. Ini tuh sebenarnya makeupku termasuk lagi sebenarnya dibilang bagus banget juga enggak. Makeupku sorry. Sebenarnya ini tuh kulit aku dibilang lagi sehat banget juga enggak karena jujur lagi kering seperti biasa. Di bagian hidung di sini kalau kalian lihat langsung tuh ini bener-bener kayak kering banget gitu. Gak ada mulus-mulusnya. Aku nggak tahu sih di kamera terlihat atau tidak. Next, selanjutnya sebelum ke alis, aku biasanya pakai setting spray dulu. Ya ini aku pakai dari MAC.
Yang fix stay over something, I don't know. Pokoknya yang ini. Aku nggak tahu kenapa aku nggak pakai di akhir. Cuman nanti di akhir juga aku bakal pakai sih sebenarnya. Cuman aku pakai itu 2 kali. Sebelum aku pakai alis sama sesudah nanti. Aku suka banget karena dia spraynya tuh halus banget. Jadi pakainya tuh enak. Kita kipas-kipas, kita tunggu dulu. Semoga kalian bisa melihat kulit asliku ya. Semoga kelihatan sih di sini. Nih sambil nunggu kering, aku pakai alis dulu. Ini dari Goof Proof Brow Pencil dari Benefit. Biasanya dulu ya aku tuh pakai alis wajib kudu banget on point. Sekarang udah mager guys. Kalau kalian ngikutin aku dari dulu pasti tahu banget. Aku tuh dulu kalau bikin alis pasti on point banget kan. Sekarang enggak, yang penting keisi aja. Saya bikin alis aku tuh ini susah-susah gampang karena bulu alis aku tuh cukup banyak. Nah aku tuh nggak pernah yang kayak threading atau waxing alis gitu, belum. Jadi untuk sekarang bulu alis aku masih gondrong dan banyak. Dan itu ngebuat aku susah sih untuk pakai. Itu ngebuat aku susah untuk bikin alis karena bulunya banyak gitu kan. Kurang lebih kayak gini lah guys. Bikinnya tuh dari belakang ke depan, biar belakangnya tuh nggak ngeblok. Oke, setelah itu sebenarnya udah selesai. Kita tinggal pakai lip products. Hari ini aku bakal pakai dari YSL yang ini. Ini tuh yang shade 317. Aku suka banget sama. Omae wa mou shindeiru. Nani? Oke, aku suka banget sama YSL yang ini. Ini tuh kayak perfect nude gitu loh. Ini diratain aja pakai tangan biar nggak terlalu tebal. Seperti yang kita tahu, aku anaknya kurang bisa pakai lip matte atau lipstick. Selalu nggak nyaman aja gitu rasanya. Jadi aku pakainya sedikit aja. Tengahnya kita pakaiin Dior yang 771. Aku suka banget. Setelah pakai lipstick, aku mau tambahin setting spray lagi sedikit aja. Dah. And tada, this is the final look. Ini adalah makeup aku sehari-hari. Kurang lebih kayak gini. Aku senang banget akhirnya aku bisa kesampean gitu bikin video my makeup routine. Dan aku jelasin detail ke kalian produk-produknya. Semoga kalian suka dan gak bosan-bosan. Maaf banget kalau ada kurang-kurang karena aku baru pertama kali bikin channel YouTube seperti ini guys. Jadi agak awkward gimana gitu rasanya, aku belum nyaman banget di depan kamera kayak gini. Cuma semoga kalian suka, dan kalau misalkan kalian pengen request kayak bikin video ini, nanti bisa komen aja, nanti aku usahain bikin buat kalian. Bye bye. Udah. Yang itu nggak usah dimasukin, kayak itu di cut aja. Oke, makasih.